mungkin itu saja presentasi skripsi dari saya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada dosen penguji untuk bertanya. Saya kembalikan kepada. Halo, selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share agar yang lain bisa tahu. Terima kasih Bu Aulia atas kesempatan dan pembahasannya. Saya malah yakin kamu nih tidak lulus, terus ketinggian masih B. Halo Pak. Suara Pak Sabirin nggak kedengaran. Nggak kedengaran ke Bu? Nggak kedengaran. Oh. Coba Pak. Coba. Saya malah yakinnya Andro nih nggak lulus Bu. Halo. Dengaran. Jadi Andro, nah sekarang karena sesuai dengan SK bahwa saya juga sebagai penguji sidang kamu, saya juga akan berusaha untuk mengkonfirmasi terhadap apa yang kamu tulis. Ini memang saya terlihat ada perbedaan dengan selama proses bimbingan. Jadi pas saya cek lagi juga nggak kaget saya, karena di berbagai seperti bab 2 itu banyak yang berbeda dengan proses bimbingan. Seperti saya ini sampai hafal gitu, Andro. Gimana mahasiswa bimbingan saya formatnya itu saya sampai hafal karena format saya pasti sama. Saya kasih contoh sederhana aja, kayak bab 2 di penelitian terdahulu. Semua yang bimbingan saya formatnya pasti sama. Jadi kalau ada yang berubah itu saya gampang tahu gitu. Itulah fungsinya ketika saya ngaji atau bimbing dengan hal yang sama. Dan ketika ada perbedaan pas sidang itu bisa kedetek sama saya. Yang kedua yang ingin saya bahas, memang di rumusan masalah kamu itu tidak terjawab ya, terutama rumusan masalah nomor 1. Tapi itulah rumusan masalah kamu itu jadinya berbeda dengan tujuan penelitian kamu. Ya Pak. 4 dan 5 itu sebenarnya adalah jawaban dari rumusan masalah kamu. 4 dan 5 itu bagaimana tingkat kepuasan. Jawaban nomor 3 ya Pak? Ya, itu jawaban nomor 3 dari penelitian dari rumusan masalah kamu. Dan sebenarnya 4 dan 5 itu jawaban untuk semua tujuan penelitian kamu kecuali tujuan nomor 1. Nah, memang banyak yang mesti kamu perbaiki ya, Andro ya. Iya Pak. Iya Pak. Kedua, terkait dengan saya agak kaget di yang kepentingan. Itu kok tiba-tiba ada analisis atribut yang kepentingan. Karena waktu bimbingan dengan saya yang kita bahas itu terkait langsung dengan si kepuasan. Gitu, sidogiri, si nasabahnya itu. Bagaimana kamu mau menjelaskannya dengan saya tuh? Apa maksudnya kepentingan di si kamu itu? Yang tabel berapa Pak? Halaman? Yang nomor 4. Nomor 4. Nomor 4 di bab 4. Analisis kinerja kepentingan. Dapat nggak? Kalau nggak dapat udah. Iya Pak. Itu kan ada kepentingan di situ. Maksudnya apa?
Ada tabel, ada angka. Kepentingan di sini, oh ya Pak, kepentingannya ini untuk mengukur harapan nasabah Pak dalam menggunakan produk multiguna tanpa anggunan ini Pak. Emang nggak nyambung. Betul kata Bu Aulia ya. Kalau saya sih nyari untuk mengubah penelitian ulang daripada itu. Kalau saya ya. Bu Aulia tuh masih baik tuh, masih pilihan ke kamu. Kamu jawab sendiri lagi maunya kamu apa. Jadi Andro, ketika kamu meneliti ini, produk dan layanan itu tidak bisa kamu pisahkan. Makanya tadi Bu Yulia nanya, ini terhadap produk atau layanan. Nah, kenapa? Karena ini bukan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang, kita bicaranya produk. Tapi karena ini perusahaan jasa, produknya yaitu yang multiguna dan juga layanannya itu nggak bisa kamu pisahkan. Ini tentang produk ini pasti bicara dua-duanya. Saya kepuasan nasabah itu kalau misalnya begini, kalaupun produk multiguna ini bagus tapi pelayanannya jelek, tetap saya sebagai calon nasabah milih untuk tidak menggunakan itu karena ini perusahaan jasa. Jadi perusahaan jasa itu tidak cukup jualannya dengan produk tapi juga layanan. Nah, beda dengan perusahaan dagang, mereka tidak memikirkan tuh gimana caranya pelayanan. Yang ada mereka cuma mikirkan gimana hasilkan produk yang bagus, marketing yang bagus. Karena mereka punya hasil akhir. Misalnya nih, pasta gigi misalnya, atau sabun mandi atau sabun cuci tangan. Masalah pelayanan gimana ini jangan dipikirkan. Yang dipikirkan itu produk sabun cuci tangan yang bagus bisa bunuh kuman dengan cepat. Kenapa? Karena hasil akhirnya itu ada di tempat orang lain, misalnya di minimarket. Nah, pelayanan itu menjadi tanggung jawab si minimarket, bukan lagi terhadap produknya. Makanya kalau Bu Lia juga nanya tadi, kamu masih bilang jawabannya ini tentang layanan, ini tentang produk. Nggak bisa dipisahkan ya, Andro ya. Siap Pak. Jadi kepuasan dan pelayanan ya Pak ya? Produk dan layanan. Produk dan layanan maksud saya. Ya. Selanjutnya nanti saya pengen kamu konfirmasi terkait dengan bagaimana cara kamu pendekatan ke responden, karena 110 ini banyak. Apakah kamu suruh mereka jawab atau kamu yang sampaikan pertanyaan? Saya gimana ya? Saya menyediakan HP saya Pak, yang udah saya siapkan Google Form, lalu saya suruh mereka isi di situ Pak. Kamu ada kasih aja kisi-kisi cara kisi-kisi ya nggak? Atau kamu bimbing atau kamu biarin aja? Saya bimbing Pak. Bimbingnya dalam hal menggunakan atau memilih jawaban? Menggunakannya Pak. Oh, bukan milih Kalau jawabannya ya, bukan kemauan enggak Pak. Ya, jawabannya ya. Itu mereka baca sendiri Pak. Oke Andro, saya rasa cukup dengan. Baik Pak. Nah, untuk sementara sidang akan saya skor. Perhatikan, mempertimbangkan hasil dari ujian skripsi saudara tersebut di atas.
Dengan ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Pontianak menyatakan bahwa saudara Andro Taufik Maulana lulus dengan nilai B. Mau bilang terima kasih ya sih Pak untuk Pak Sabiri dan Pak Sumin yang udah bimbing saya dari bulan Agustus sampai bulan Februari. Banyak ini juga sih bolak-baliknya. Yang udah sabar Pak. Terima kasih Pak.